GCP bukan sebuah kehaluan, tetapi GCP adalah harapan. Tidak semua harapan menjadi kenyataan, dan banyak kenyataan diawali daripada harapan. GCP, nilai konsensus global, adalah inti dari filosofi ini. Bukan hanya titik harga, tetapi kontrak sosial digital yang mencerminkan kesepakatan bersama para pendukung jaringan. Itu tidak menanggapi fluktuasi pasar, tetapi juga integritas dan keterlibatan manusia. Ini bukan hanya baru, tetapi sudah bergejolak. Jadi, mereka yang tidak mengerti Pi tidak melewatkan penjelasan teknisnya. Mereka kehilangan revaluasi dasar uang. Sahabat Yasdar setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sihat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Berbicara proyek Pi Network saat ini sangat kental dengan kontroversi adanya nilai GCP $314.159. Di sini kita mari berpikir untuk cerdas, dewasa, dan bijak dalam menyikapi segala keadaan, termasuk perbedaan analisis dari setiap orang. Karena hal ini membuktikan pola dan tingkat pemahaman satu dengan yang lainnya jelas dan dipastikan berbeda. Dengan demikian, berbicara GCP bukan sebuah kehaluan, tetapi GCP adalah sebuah harapan. Tidak semua harapan menjadi kenyataan. Banyak kenyataan diawali dengan adanya sebuah harapan. Sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini. Jika dirasa ada manfaatnya bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. Sahabat Yasdar, kesempatan kali ini admin mengetengahkan salah satu topik kontroversi yang tentunya hal ini tidak terjadi hanya dengan mereka yang bukan pionir. Tetapi kontroversi ini beberapa terjadi antara satu kelompok pionir dengan kelompok pionir lain, sehingga menimbulkan kesan yang berbeda antara pro-GCP dan anti-GCP. Secara pribadi, admin sendiri mendukung GCP, ya, karena itu adalah harapan terbaik. Akan tetapi, jika saja tidak berkesampaian kepada nilai tersebut, kita saat ini telah mengetahui bahwa Pi telah memiliki nilai, berapapun nilainya patut untuk kita syukuri. Mengapa begitu banyak orang yang masih belum memahami jaringan Pi? Ini bukan mata uang digital, tetapi sistem di tingkat peradaban. Dunia dengan nilai konsensus yang tidak dapat dijelaskan oleh harga pasar. Tanpa GCP, Pi selalu keliru. Ketika sumbangan menjadi mata uang, sistem kepercayaan akan runtuh. Ini adalah analisis prediktif
dan mungkin saja berbeda daripada hasil sebenarnya. Jaringan pi masih disalahpahami, bahkan lebih buruk lagi dilihat sebagai tipuan oleh banyak orang di wilayah kripto, tetapi penyebabnya bukanlah penipuan atau kurangnya legitimasi. Akar penyebabnya adalah pi adalah sistem yang belum pernah terjadi sebelumnya, bukan karena orang kekurangan kecerdasan, tetapi karena mereka mengambil pandangan yang salah. Mereka melakukan pembenaran secara sepihak, sehingga akhirnya hal ini menjadikan sebuah kesimpulan yang fatal. Kebanyakan orang diindoktrinasi untuk percaya bahwa mata uang digital akan berhasil ketika harga melonjak, ketika mereka terdaftar di pasar pertukaran utama, atau ketika mereka menarik investasi institusional. Tetapi jaringan pi tidak mengikuti hal-hal ini sama sekali. Itu tidak mencari daftar untuk spekulasi. Itu tidak mengatur nilainya sejalan dengan pasar yang bergejolak. Dan itu tidak pernah dirancang untuk membuat orang kaya dalam semalam. Pada jaringan pi, nilai diciptakan melalui sumbangan dan mata uang ditentukan oleh rasa saling percaya. Logika ini secara langsung bertentangan dengan ekonomi pasar umum yang menjadi dasar pada Bitcoin dan Ethereum. Ketika kita berbicara pertambangan adalah penggunaan sumber daya, adalah kelangkaan, dan kelangkaan adalah nilai. Sebaliknya, pi dibuat dari pertambangan, dengan kata lain kontribusi manusia, yang berarti akumulasi kepercayaan, dan definisi secara sempit, kepercayaan adalah sebuah nilai. Sahabat Yasdar, orang yang mencoba memahami pi melalui formula lama pasti akan salah paham. Dan menurut sifat manusia menunjukkan bahwa apa yang tidak dapat dipahami orang, mereka sering menolaknya. Selain itu, pi tidak mengikuti panduan sukses. Proyek mata uang digital yang biasa, tidak ada ICO, tidak ada investor luar, tidak ada daftar awal di pasar pertukaran. Namun, pi telah tumbuh menjadi ekosistem yang kuat dengan puluhan juta pengguna dengan total pendaftaran lebih dari 100 juta. Utilitas dunia nyata dan infrastruktur fungsional untuk pemikiran investor tradisional ini tidak terpikirkan. Jadi, mengapa pendiri pi memilih jalan ini? Jawabnya sangat sederhana. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Mengapa pendiri pi memilih jalan ini? Jawabnya sangat sederhana. Karena sistem keuangan yang ada pada dasarnya rusak. Pasar tradisional menguntungkan segelintir orang, sementara sebagian besar lainnya diabaikan. Saat ini, pi hadir bermaksud untuk menyelesaikan masalah ini dengan mendefinisikan ulang mata uang. Bukan apa yang Anda beli atau berspekulasi, tetapi apa yang Anda peroleh dengan membantu orang lain dan membangun kepercayaan. Oleh karena itu, berbicara mengenai GCP sebagai nilai konsensus global adalah inti dari filosofi ini, bukan hanya titik harga, tetapi kontrak sosial digital yang mencerminkan kesepakatan bersama para pendukung jaringan. Itu tidak menanggapi fluktuasi pasar, tetapi juga integritas dan keterlibatan manusia. Ini bukan hanya baru, tetapi juga bergejolak. Jadi, mereka yang tidak mengerti pi, tidak melewatkan penjelasan teknisnya,
Mereka sudah kehilangan revaluasi dasar uang. B-Network menciptakan sistem di mana setiap orang dapat menjadi pemangku kepentingan, bukan hanya investor. Itu bukan token, itu deklarasi penolakan berani terhadap ekonomi eksploitatif dan panggilan untuk menciptakan sistem nilai yang berfokus pada keadilan dan kepercayaan. Kebanyakan orang masih tidak melihatnya, tetapi hanya karena mereka tidak dapat melihat sesuatu bukan berarti itu benar-benar terjadi. Itu tidak nyata. Revolusi yang sebenarnya selalu disalahpahami pada awalnya, akan tetapi penyesalan akan datang kemudian karena didasari rasa skeptisisme yang terlalu berlebihan, akhirnya kehilangan kesempatan dan tidak akan mendapatkan apapun kecuali rasa lelah dan penyesalan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, kita para pionir ikuti alur yang ada. Kita hanya berpedoman kepada seluruh mekanisme yang ditetapkan oleh pemilik Project P Network. Apapun yang terjadi, sekali melangkah, pantang untuk kita kembali sebelum kita singgah di garis finish. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita memilikinya, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan pernah terprovokasi, jangan pernah tergembosi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan aset digital yang kita miliki secara instan. Jika saja Pi tidak ada nilainya, tidak akan terjadi pencurian, tidak akan terjadi peretasan. Ingat apa yang disampaikan oleh Dr. Van. 10 Pi saja bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari para pionir. Tetaplah berada di jalur. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita adalah pionir, dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap Project P Network ini. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap klik petir setiap hari, jangan ditunda-tunda, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.